Dihina orang itu sudah pernah ku alami. Dimaki orang itu juga sudah pernah ku alami. Tapi aku menghadapinya dengan hati yang sabar. Aku tidak mau terbawa emosi di saat aku dihina orang, dimaki orang. Aku anggap itu adalah sebagai pacuan untuk aku bisa terus maju, kuat dalam menghadapi apapun. Aku pernah dihina karena statusku duda. Aku dibilang oleh seorang bahwa status dudaku aku tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar karena statusku duda. Aku lalu diminta untuk memilih dua pilihan. Aku kawin lagi atau aku balikan sama mantan istriku. Kedua-duanya saat itu aku tidak bisa memilih. Karena untuk balik sama istri, sedangkan mantan istriku sudah punya suami. Untuk kawin saat itu, untuk kawin lagi, aku belum menemukan jodoh. Aku belum menemukan pasangan yang tepat untuk aku. Bagaimana mungkin aku harus memilih? Jadi saat itu, aku memutuskan untuk mundur dari pelayanan di gereja tersebut. Tentunya dengan hati yang sangat sedih sekali, karena aku dianggap tidak layak melayani pekerjaan Tuhan di atas mimbar karena status dudaku. Walaupun peristiwa ini sudah lama, tapi sampai hari ini aku masih ingat akan kejadian itu. Peristiwa itu sudah hampir 20 tahun. Iya, sudah hampir 20 tahun. Tapi aku masih ingat akan kejadian itu. Tidak akan aku lupakan. Salahkah bila aku tidak bisa melupakan kejadian itu? Tentu tidak. Itu membekas dalam hatiku. Aku Bobby Chen. God bless you. Bye-bye. Aku ini hanyalah seorang penjual kue yang hidup sederhana, membesarkan anak dari hasil berjualan kue. Pernah suatu hari aku direndahkan oleh seseorang yang mencela aku dengan kata-kata yang seperti ini. Silakan saja kalau kamu mau keluar dari gereja saya. Toh kamu tidak ada apa-apanya di gereja saya. Kalau kamu mau keluar, silakan. Saat itu aku memutuskan untuk mundur dari pelayanan di gereja itu karena status dudaku dianggap tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Salahkah kalau aku memutuskan untuk mundur dari pelayanan di gereja itu? Tentu tidak, karena aku dianggap tidak layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu bagiku merupakan suatu penghakiman. Iya, suatu penghakiman. Dan bahkan aku dibilang kalau aku lama-lama berada di gereja itu akan menjadi batu sandungan buat jemaat-jemaat beliau. Begitu katanya. Jadi, salahkah aku saat itu memutuskan untuk keluar dari gereja itu? Dan di saat aku menyampaikan keinginan aku untuk keluar, untuk mundur dari pelayanan di gereja itu, apa yang dikatakan oleh orang itu? Katanya, silakan saja kalau kamu mau keluar dari gereja saya. Toh kamu tidak ada apa-apanya di tempat saya. Begitu katanya. Aku Bobby Chen, God bless you. Bye-bye. Waktu begitu cepat sekali berlalu. Tidak terasa hari berganti hari, umur semakin bertambah. Aku yang dulu muda sekarang sudah menjadi tua. Rambut juga sudah ada ubannya, walaupun tidak banyak. Tapi itu sudah menunjukkan kalau aku sudah semakin tua. Aku bersyukur diberi kesehatan, diberi umur panjang. Dan aku sangat bersyukur sekali diberi wajah yang awet tua. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa aku awet muda. Apa rahasia awet mudaku? Rahasia awet mudaku adalah aku orangnya jarang marah, jarang stres. Kalaupun ada masalah, aku tidak pernah sampai kepikiran, sampai berlarut-larut. Kalaupun aku marah aku itu cuma sebentar. Dan aku jarang marah karena aku jarang punya persoalan dengan siapapun, apalagi dengan teman. Sekalipun aku pernah dijahati oleh teman, tapi aku tidak pernah sampai marah yang berlarut-larut.
Itulah gaya hidup aku. Aku jarang sekali stres, apalagi stres yang berkepanjangan. Kalau ada masalah paling aku tinggal berdoa. Itulah yang membuat aku menjadi awet muda seperti saat ini. Banyak orang yang bilang di usia aku yang sudah tidak muda lagi, tapi wajah aku tampak masih terlihat muda, padahal usia aku sudah tua. Aku awet muda di dalam Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup aku. Aku Bobby Chen, God bless you, bye bye. Ngapain peduli dengan omongan orang? Emang mereka ngasih makan? Gas. Akhirnya aku paham. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun pengorbanan kita, sebesar apapun perjuangan kita, secinta dan setulus apapun kita, semua itu tidak akan ada artinya bagi orang yang tidak pernah menghargai kita. Ternyata, menghargai diri sendiri jauh lebih penting daripada berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kebahagiaan tidak terletak pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Sampai sini aku menyadari bahwa tidak semua orang layak mendapatkan ketulusan dan pengorbanan